Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan, yaitu pertama Agil Husein Al-Munawar sebagai pemateri, kedua dengan saya sendiri Alfat Alfiananda sebagai moderator dan pemateri, dan yang ketiga Fairuja Mumtaj sebagai pemateri. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Wilki Rizkian VSPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi ini dan memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan isi pembahasan dari sebuah artikel jurnal yang telah kami buat dengan judul Korelasi antara bahasa baku dan tidak baku dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian bahasa secara keseluruhan dan pengertian bahasa Arab Fusah dan Amiyah yang akan disampaikan oleh saudari Fairuja Mumtaj. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memberi sedikit penjelasan dari artikel ilmiah yang kelompok kami bahas ini. Di sini, saya Fairuza Mumtaz akan menjelaskan pengertian dari bahasa Fusah dan bahasa Amiyah. Sebelumnya, mari kita mengenal dulu apa itu bahasa. Bahasa merupakan alat yang dipakai manusia untuk saling berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat saling mengerti dan memahami. Setiap negara di dunia ini mempunyai bahasanya sendiri untuk dapat saling berkomunikasi. Dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi di mana dengan bahasa tersebut manusia di belahan bumi ini saling mengerti, memahami, dan berkomunikasi menggunakan bahasa. Nah, karena banyaknya manusia yang tinggal di bumi dan setiap negara itu memiliki bahasanya masing-masing, di mana bahasa tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap penduduk di negara masing-masing tersebut. Baiklah, kita kembali kepada pembahasan inti kita, yaitu pengertian bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Apa sih bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah itu? Nah, sebagaimana negara kita, negara Indonesia, yang memiliki bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia tersebut terdapat yang namanya bahasa baku dan bahasa tidak baku, di mana kita setiap hari sebagai penduduk Indonesia biasanya menggunakan bahasa tidak baku untuk percakapan dan berkomunikasi sehari-hari. Sementara bahasa baku sendiri biasanya digunakan dalam acara-acara resmi atau formal saja. Begitu pula dengan bahasa Arab. Di sini, bahasa Arab baku itu disebut dengan bahasa Arab Fusha, sementara bahasa Arab tidak baku disebut dengan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa baku dari kabilah Quraisy yang juga digunakan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan warisan tradisi Arab. Juga bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW pada zamannya. Sementara bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang kaidah-kaidahnya menyalahi kaidah bahasa Fusha. Kata lainnya yaitu bahasa dalam penyimpangan. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa bahasa Arab Fusha ini merupakan bahasa resmi atau bahasa baku yang digunakan juga dalam Al-Quran dan juga bahasa yang digunakan pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Sementara bahasa Amiyah ini merupakan bahasa tidak bakunya atau bahasa yang menyalahi kaidah-kaidah dari bahasa Fusha tersebut. Bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah yang kita kenal sekarang ini tidak begitu saja muncul dan hadir dengan sendirinya, melainkan telah melalui banyak proses juga perkembangan yang panjang dengan sejarah-sejarah yang formatif.
Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan sejarah tentang bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah ini. Di zaman kafir Quraisy, masyarakat Arab memiliki beberapa kabilah dengan ragam dialek bahasa yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari kondisi wilayahnya yang berbeda-beda juga. Jadi, karena perbedaan wilayah, maka timbullah perbedaan ragam dialek bahasa. Dan berbagai ragam dialek bahasa tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada Al-Arabiyat Al-Ba'idah atau bahasa Arab yang telah punah, dan Al-Arabiyat Al-Baqiyah atau bahasa Arab yang masih dilestarikan sampai sekarang. Al-Arabiyat Al-Ba'idah atau bahasa Arab yang sudah punah ini tidak pernah sampai kepada kita. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana struktur bahasa-bahasanya, tetapi kita hanya bisa menemuinya atau mengetahuinya melalui sejarah dari prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di bagian utara Hijaz. Sementara Al-Arabiyat Al-Baqiyah atau bahasa yang masih kita kenal ini adalah bahasa yang masih digunakan dengan suasana formal hingga hari ini. Nah, bahasa formal yang masih digunakan hingga hari ini juga disebut dengan bahasa Arab Fusha. Jadi begitulah timbul bahasa Arab Fusha ini yang memang sudah ada dari zaman Quraisy hingga sekarang ini. Dari dulu hingga sekarang digunakan dengan suasana formal atau resmi. Bahasa Arab Fusha tersebut terus dipelihara kemurniannya oleh para masyarakat Arab pada zaman dahulu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, datanglah bangsa-bangsa non-Arab ke wilayah tersebut yang kemudian memberi banyak pengaruh pada penggunaan bahasa-bahasa masyarakat Arab, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan. Nah, karena banyaknya bangsa non-Arab yang datang ke wilayah Arab tersebut dan memberi banyak pengaruh, akhirnya banyak bermunculan kosakata asing. Dari situlah timbul yang namanya bahasa Arab Amiyah atau bahasa Arab yang kaidahnya menyalahi kaidah bahasa Arab Fusha karena banyaknya kosakata asing yang masuk dari wilayah non-Arab yang kemudian bercampur dengan bahasa Arab aslinya atau bahasa Arab Fusha tersebut. Seperti itulah sejarah singkat dari timbulnya bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Pada intinya, bahasa Arab Fusha merupakan bahasa Arab baku yang memang sudah ada sejak zaman Quraisy, yang memang bahasanya tersebut merupakan bahasa-bahasa murni dari masyarakat Arab zaman dahulu. Sementara bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa Arab yang tidak baku atau bahasa yang kaidah-kaidahnya menyalahi kaidah dari bahasa Arab Fusha tersebut karena di dalamnya bukan saja terdapat bahasa Arab melainkan banyak kosakata asing yang muncul atau yang dipengaruhi oleh bangsa non-Arab. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari pengertian bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah yang saya jelaskan di kesempatan kali ini. Terima kasih dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fairuja Mumtaj yang telah menyampaikan pembahasannya dengan sangat baik. Selanjutnya ada pembahasan tentang pengertian bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku, serta tujuan mempelajari bahasa baku dan tidak baku yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia baku dan tidak baku, saya akan sedikit menjelaskan tentang sebab kemunculan ragam bahasa di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku dan daerah yang berbeda-beda. Karena kondisi masyarakatnya yang majemuk, maka muncullah ragam bahasa Indonesia yang berkembang dengan sendirinya di dalam lingkungan masyarakatnya.
Ragam bahasa tersebut biasanya muncul akibat dari perbedaan faktor sejarah, faktor lingkungan, dan perkembangan pada masyarakatnya sendiri. Ragam bahasa yang muncul itu disebut sebagai bahasa tidak baku dan sangat berbeda dengan bahasa baku. Langsung saja ke pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang memiliki kaidah-kaidah tertentu dalam penggunaan dan pengucapannya secara baik dan benar yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut PUEB. Bahasa baku dapat disebut juga sebagai bahasa formal atau bahasa standar karena di dalam bahasanya tersusun dari setiap kata dan kalimat yang sudah memiliki kaidah-kaidah tertentu yang mutlak, konsisten, dan sah. Bahasa baku berkembang sesuai dengan sistem bahasa yang berlaku secara baik dan benar sesuai perkembangan zamannya. Penggunaan bahasa baku ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi biasanya lebih sering digunakan dalam suatu kondisi atau kegiatan yang bersifat formal, seperti dalam rapat suatu organisasi, proses belajar mengajar di sekolah, diskusi pemerintahan, pidato kenegaraan, kegiatan ilmiah, dan lain sebagainya. Tidak hanya digunakan untuk berinteraksi saja, tetapi bahasa baku juga digunakan dalam pembuatan catatan yang sifatnya formal, seperti skripsi, surat resmi, proposal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa Indonesia tidak baku adalah bahasa yang tidak memiliki kaidah-kaidah tertentu dalam penggunaan dan pengucapannya yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut PUEB. Bahasa ini dapat disebut juga sebagai bahasa informal karena tidak memiliki standar khusus dalam pembuatannya dan juga di dalam sistem bahasanya tersusun dari kata dan kalimat yang tidak mutlak dan tidak konsisten sehingga menyimpang dari kaidah PUEB. Bahasa ini berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat dan tidak diresmikan di dalam sistem bahasa yang berlaku, tetapi dapat digunakan di masyarakat. Bahasa tidak baku ini tidak digunakan dalam kondisi atau kegiatan yang bersifat formal, tetapi digunakan pada percakapan sehari-hari saja yang kondisinya tidak terikat dengan keadaan yang resmi atau formal. Penggunaan bahasa tidak baku ini hanya digunakan ketika berinteraksi dengan keluarga, teman, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Bahasa tidak baku juga digunakan dalam pembuatan catatan yang bersifat non-formal, seperti penulisan novel, surat tidak resmi, dan lain sebagainya. Kemudian, kita masuk kepada tujuan mempelajari bahasa baku dan tidak baku. Kita perlu mempelajari bahasa baku dan tidak baku tersebut dengan adanya tujuan tertentu. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa-bahasa tersebut di waktu yang tepat. Tujuan lain mempelajari bahasa baku tersebut yaitu untuk menjaga eksistensi kebahasaan dan menjaga tata krama dalam berbahasa yang baik dan benar, serta untuk menjaga kesopanan dalam berbicara maupun menulis suatu karya tertentu dalam suatu kondisi yang bersifat formal dan khidmat. Berbeda halnya dengan bahasa tidak baku yang menyimpang dari kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar. Hal tersebut dapat mengganggu eksistensi bahasa yang sudah sesuai dengan sistem kebahasaan yang berlaku. Tujuan penggunaan bahasa tidak baku ini yaitu untuk membuat keluasan dalam berbicara dengan orang lain ataupun menulis suatu karya tertentu, tetapi hanya digunakan dalam suatu kondisi yang non-formal saja dan sangat tidak cocok jika digunakan dalam suatu kondisi yang formal. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan antara bahasa baku dalam bahasa Arab dan kata baku dalam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Agil Husein Al-Munawar. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan artikel jurnal yang telah kami buat. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu
tentang perbandingan antara bahasa baku dalam bahasa Arab dan kata baku dalam bahasa Indonesia. Di sini kami akan membahas dua perbandingan. Yang A, perbandingan diglosia bahasa fusha dalam masyarakat Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Sementara yang B, perbandingan karakteristik bahasa fusha dalam bahasa Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas poin A, perbandingan diglosia bahasa fusha dalam masyarakat Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Pengertian diglosia. Apa itu diglosia? Diglosia adalah suatu penamaan pada gejala penggunaan dua ragam bahasa yang pada dasarnya memiliki satu bahasa induk dalam bermasyarakat dan pada waktu yang bersamaan. Contohnya, di dalam masyarakat Arab ada bahasa fusha dan amiyah, sedangkan dalam masyarakat Indonesia ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Dalam masyarakat Arab, fenomena ini sudah sering terjadi pada masa jahiliyah atau pra-Islam. Hampir setiap kabilah memiliki bahasa pasarnya masing-masing. Hingga datangnya Islam pun, fenomena ini masih sering terjadi. Pada awalnya, kedua bahasa ini ingin dinamakan bilingualisme, tapi sebagian orang menolak penamaan tersebut, dikarenakan kedua bahasa ini tidak terlalu menyimpang dari logat berbicara orang Arab pada umumnya, seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Diglosia bahasa fusha dan amiyah pun memiliki beberapa dampak negatif dalam berbagai bidang, antara lain bidang pemikiran, bidang pendidikan, bidang kepribadian, dan bidang moral. Dalam bidang pemikiran, dampak negatifnya adalah banyaknya para pemikir ketika menuliskan gagasan pemikiran mereka. Waktu mereka banyak termakan atau terbuang hanya karena memikirkan satu kesohihan atau gramatikal tulisannya yang sesuai dengan bahasa fusha. Dalam bidang pendidikan, salah satu dampak negatifnya adalah keterlambatan atau terlambatnya seorang anak ketika mempelajari rumitnya bahasa fusha dan fleksibilitasnya bahasa amiyah. Dalam bidang moral, banyak dari mereka yang mengecap buruk bahasa amiyah karena tidak dipakai pada acara-acara resmi dan lain-lain. Sedangkan dalam masyarakat Indonesia, seperti yang kita tahu, di Indonesia terdapat banyak sekali pulau, banyak sekali suku bangsa, banyak sekali tingkat sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, timbullah berbagai macam ragam bahasa. Akan tetapi, ragam bahasa di Indonesia pada umumnya yaitu satu, ragam bahasa formal, 2, ragam bahasa informal, atau yang kita kenal sebagai bahasa baku dan bahasa tidak baku. Sama seperti bahasa Arab sebelumnya, diglosia bahasa Indonesia ini, bahasa baku dan tidak baku ini, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain dapat menggunakan bahasa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal itu akan membuat bahasa nasional seperti bahasa Indonesia semakin stabil, berdaya guna, dan merata penyebarannya. Sedangkan dampak negatif timbulnya diglosia adalah dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, apabila siswa berasal dari negara yang berbeda dan bersekolah di tempat yang sama, maka akan memicu kehilangan karakteristik bahasa asli atau bahasa ibu siswa. Baiklah, setelah kita mengetahui perbandingan diglosia bahasa fusha dalam masyarakat Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia, kita akan berpindah ke poin yang B, yaitu perbandingan karakteristik bahasa fusha dalam bahasa Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, karakteristik bahasa Arab fusha. Apa aja sih ciri-cirinya bahasa Arab fusha? Oke, yang pertama ada al-ishtiqaq. Secara etimologi, al-ishtiqaq berasal dari kata ishtaqa yashtaqi, yang berarti mengasal atau mengambil atau memperoleh. Sedangkan secara istilah, al-ishtiqaq yaitu membentuk kata dari kata lain namun tetap memiliki hubungan makna yang sama. Nah,
Ada dua perbedaan pendapat ulama mengenai istiqoq ini. Di Basroh, yang dimaksud istiqoq tersebut adalah masdar. Sedangkan di Kufah, yang dimaksud istiqoq tersebut adalah fi'il. Sedangkan berdasarkan maknanya, istiqoq dibagi menjadi dua macam, yaitu istiqoq sogir dan istiqoq kabir. Istiqoq sogir itu memiliki perbedaan dalam segi lafaz, akan tetapi masih memiliki kesamaan dalam segi makna. Contohnya, sami'a, sami'un, masmu'un, talaba, talibun, matlubun, doroba, doribun, magrubun. Sedangkan yang kedua ada istiqoq kabir. Artinya, memiliki kesamaan dalam dua kata, baik lafaz maupun huruf, akan tetapi tidak urut dalam penyusunannya dan berbeda dalam segi makna. Contohnya, qa'ada dan aqada, qoma dan qaumun. Selanjutnya, karakteristik bahasa Arab fusha selanjutnya adalah i'rab. Apa itu i'rab? I'rab yaitu perubahan bunyi akhir pada suatu kalimat dikarenakan adanya suatu faktor tertentu. Ataupun secara istilah, yaitu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalami, yaitu perubahan di akhir kalimat. Baiklah, untuk karakteristik bahasa fusha selanjutnya, yaitu sesuai kaidah nahwu dan shorof. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bahasa fusha itu harus sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof, sementara bahasa amiyah itu melenceng dari kaidah nahwu dan shorof. Contohnya, seperti limadha dalam bahasa fusha dan leish dalam bahasa amiyah, yang memiliki arti yang sama, yaitu adalah kenapa. Oke, apa itu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam kalimat dan harokat akhirnya, baik berupa i'rab maupun bina. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang memetakan perubahan bentuk dari sebuah kata dasar mufrad ke bentuk plural jamak. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan nahwu dan shorof, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan kalimat dan harokat yang benar dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata ke bentuk yang lain. Selanjutnya, karakteristik bahasa fusha dalam bahasa Arab yaitu memiliki 3 bentuk bilangan. Yang pertama, ada mufrad yang kita kenal sebagai tunggal, musanna yang kita kenal sebagai ganda, dan jamak yang kita kenal sebagai banyak. Contohnya, muslimun mufrad, muslimani musanna, dan muslimuna jamak. Muslimatun mufrad, muslimatani musanna, dan muslimatun jamak. Nah, setelah kita mengetahui 3 bentuk bilangan dalam bahasa Arab fusha, yang tadi ada mufrad, musanna, dan jamak, karakteristik bahasa Arab fusha selanjutnya yaitu dalam bahasa Arab fusha memiliki 2 jenis gender, yaitu mudzakkar dan muannats. Apa itu mudzakkar? Pengertian mudzakkar adalah ma dalla 'ala dzukuri minan nasi wal hayawani. Mudzakkar adalah kata yang menunjukkan kepada laki-laki atau jantan berupa manusia atau hewan. Contoh yang tertera di dalam artikel jurnal kami, contoh mudzakkar Muhammad, ada Isa, rajulun, Ahmadu, baqarun, dikun. Itu semua adalah contoh dari isim mudzakkar. Mudzakkar ini terbagi menjadi 2, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar hakiki? Mudzakkar hakiki adalah kata yang menunjukkan kepada gender laki-laki dari manusia dan hewan. Contohnya, abun, rojulun, jamalun. Sedangkan mudzakkar majazi adalah kata yang menunjukkan kepada kata yang diberlakukan atau digolongkan seperti mudzakkar secara bahasa, walaupun sebenarnya bukan laki-laki. Contohnya kolamun, pulpen, baitun, rumah,
dan babun, pintu. Setelah kita mengetahui mudzakkar, lalu kita juga harus tahu apa itu muannas. Muannas adalah ma dalla 'alal inathi minan nasi wal hayawanati. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan kepada perempuan atau betina berupa manusia atau hewan. Contoh, hamilun, maryamun, mar'atun, hamidatun, baqaratun, dajajatun. Nah, mu'annas ini dia mempunyai tanda-tanda khusus. Biasanya, contohnya yang pertama ada tamarbutoh. Seperti madrasatun, tunnya itu adalah tamarbutoh. Yang kedua tandanya adalah alif maksuroh. Alif maksuroh adalah alif berbentuk ya dan sebelumnya ada fathah. Isim yang bentuk muannasnya dengan alif maksuroh adalah muannas dari isim musyabahah wazan af'alu. Contoh, Yumna, Sugro, Salma. Yumna, nah di akhirnya itu ada ya, yaitu yang disebut dengan alif maksuroh. Tanda yang ketiga ada alif mamdudah. Apa itu alif mamdudah? Alif mamdudah adalah alif yang berada di ujung kata dan setelahnya ada hamzah dan isim tersebut disebut isim mamdud. Isim mamdud yang termasuk isim muannas adalah wazan fa'la'a. Bentuk muannas dari isim musyabbah wazan af'alu. Contohnya seperti hasna'u, hamro'u, karena keduanya berasal dari kata husnun dan hamro'u berasal dari kata ahmaru. Nah, yang terakhir, karakteristik bahasa fuasa selanjutnya yaitu terdapat ilmu balaghah. Apa itu ilmu balaghah? Ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa dan yang mempelajari berbagai rahasia serta sastra dari bahasa Arab itu sendiri. Cangkupannya ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Apa itu ilmu bayan? Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda penjelasannya. Cangkupannya ada tashbih, majaz, dan kinayah. Yang kedua, ada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah bentuk jama' dari kata secara leksikal, berarti maksud atau arti yang menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal, lafaz atau kata bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan, situasi, ataupun kondisi. Yang ketiga ada ilmu badi. Apa itu ilmu badi? Ilmu badi adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui bentuk-bentuk atau keutamaan-keutamaan yang dapat menambah nilai-nilai keindahan dan estetika suatu ungkapan, membungkusnya dengan bungkus yang dapat memperbagus dan mempermolek ungkapan itu, di samping relevansinya dengan tuntunan keadaan. Sebelumnya, ilmu ma'ani cangkupannya adalah khobar wal insya, taqdim wa ta'khir, al-qasr, al-waslu wal faslu, al-ijaz, wal itnab, al-musawah. Sedangkan ilmu badi cangkupannya al-muhsinatul ma'nawiyah wal muhsinatul lafdhiyah. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik bahasa fusha dalam bahasa Arab, kita beralih ke selanjutnya, yaitu karakteristik bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bahasa Indonesia baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awalan katanya. Contoh, di dalam bahasa baku, kamu. Di dalam bahasa tidak baku, lu. Di dalam bahasa baku, aku. Tidak bakunya, gua. Selanjutnya, di dalam bahasa baku, ayah. Bahasa tidak bakunya, bokap.
bahasa bakunya bertemu, tidak bakunya ketemu. Lanjut. Karakteristik bahasa baku selanjutnya, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, bahasa bakunya itu salah, tidak bakunya itu adalah salah. Bahasa bakunya kesempatan lain, bahasa tidak bakunya lain kesempatan. Bahasa bakunya santai, bahasa tidak bakunya santuy. Selanjutnya, karakteristik bahasa baku dalam bahasa Indonesia, yaitu bahasa baku bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merupakan bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Contoh, tidak, bahasa bakunya. Bahasa tidak bakunya, enggak. Bagaimana, bahasa tidak bakunya, gimana. Memberi, bahasa tidak bakunya, ngasih. Lalu, karakteristik bahasa Indonesia baku selanjutnya adalah menggunakan imbuhan secara eksplisit. Apa maksudnya? Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna yang sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contoh, bertanya, bahasa bakunya nanya. Bernyanyi, bahasa bakunya nanyi. Bermain, bahasa bakunya main. Lalu yang selanjutnya, karakteristik bahasa Indonesia baku, yaitu penggunaannya sesuai konteks kalimat. Maksudnya, pemakaian ragam bahasa baku sesuai dengan konteks kalimat, sehingga dihasilkan kalimat yang lebih sesuai. Jika menggunakan bahasa tidak baku, maka kalimat akan terasa kurang tepat. Baiklah, kita lanjut ke contohnya. Oleh karena itu, bahasa tidak bakunya oleh sebab itu. Daripada, bahasa bakunya dari. Disebabkan oleh, bahasa tidak bakunya disebabkan karena. Lalu selanjutnya, karakteristik bahasa Indonesia baku yaitu tidak mengandung pleonasme. Pemakaian katanya lebih dari apa yang diperlukan atau pemborosan kata. Apa sih pleonasme itu? Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkannya. Dengan kata lain, adanya penambahan kata keterangan pada pernyataan yang sudah jelas maknanya. Contohnya, sekali saja, bahasa tidak bakunya hanya sekali saja. Maju, bahasa tidak bakunya maju ke depan. Naik, bahasa tidak bakunya naik ke atas. Hadirin, bahasa tidak bakunya para hadirin. Zaman dahulu, bahasa tidak bakunya zaman dahulu kala. Para juri, bahasa tidak bakunya para juri-juri. Jadi ada pemborosan kata di dalamnya. Lalu karakteristik bahasa baku selanjutnya yaitu tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Poin ini merupakan salah satu ciri bahasa baku yang cenderung sulit dipahami karena kerancuan bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Bahasa baku tidak mengandung makna ganda sehingga lebih efektif. Contohnya, mengedepankan, bahasa tidak bakunya mengkedepankan. Menghemat waktu, bahasa tidak bakunya mempersingkat waktu. Mengesampingkan, bahasa tidak bakunya mengenyampingkan. Memperoleh, bahasa tidak bakunya memperoleh. Berkali-kali, bahasa tidak bakunya berulang kali. Lalu selanjutnya, karakteristik bahasa baku dalam bahasa Indonesia yaitu tidak mengandung arti hiperkorek.
Apa sih hiperkorek itu? Hiperkorek merupakan kesalahan berbahasa akibat koreksi yang berlebihan pada bentuk yang sudah benar sehingga menyebabkan kesalahan. Hiperkorek bersifat menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya justru menjadi kurang tepat. Contohnya, akhirat. Bahasa tidak bakunya akhirat. Insaf. Bahasa tidak bakunya insyaf. Syukur. Bahasa tidak bakunya syukur. Sah. Bahasa tidak bakunya syah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang poin perbandingan bahasa fusha dalam bahasa Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Yang tadi ada 2. Yang pertama, yang A, perbandingan diglosia bahasa fusha dalam masyarakat Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Yang B, perbandingan karakteristik bahasa fusha dalam bahasa Arab dan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Agil Husen yang telah menyampaikan pembahasannya dengan sangat baik juga. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Fairuja Mumtaj. Kepadanya saya persilahkan. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan dari pembahasan kita ini bahwa bahasa baku dan tidak baku bukan saja terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab pun memiliki bahasa baku dan tidak bakunya sendiri. Bahasa baku baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab sudah seharusnya dipelajari oleh kita semua karena merupakan bahasa resmi yang pasti dibutuhkan apabila berada dalam kegiatan resmi atau formal yang mengharuskan kita menggunakan bahasa baku tersebut. Sementara bahasa tidak baku sendiri boleh dipelajari hanya untuk memudahkan dalam percakapan. Intinya, yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku adalah susunan katanya, serta kaidah-kaidahnya yang sesuai. Dan penggunaan bahasa tidak baku sendiri juga harus memperhatikan waktu dan tempat penggunaan yang sesuai, karena tiap daerah di negara Arab memiliki dialek dan ciri yang berbeda-beda. Jadi intinya bahasa baku maupun tidak baku ini sebenarnya penting kita ketahui, penting kita pelajari. Yang pertama, bahasa baku karena memang banyak pelajaran ataupun kondisi-kondisi formal resmi yang mengharuskan kita menggunakan bahasa baku. Sementara bahasa tidak baku ini sekadar dipelajari untuk dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mengerti pembicaraan orang-orang. Seperti itulah intinya dari bahasa baku dan tidak baku baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia yang memang sama-sama penting, dan mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan dari artikel ilmiah yang dapat kami sajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fairuja Mumtaj yang telah membacakan kesimpulan dari topik yang kami bahas ini. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.